Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan salatu wassalaman amma ba'd. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa ngaji dalam keadaan sehat walafiat yang kita awali dengan istighosah. Berdoa, istighosah, mohon kepada Allah semua yang kita lakukan senantiasa dalam keberkahan, dalam kemanfaatan, dalam suasana kita diberikan kesehatan, kelancaran dari semua yang kita rencanakan, terutama dalam kita mengelola, memberikan yang terbaik untuk pendidikan anak-anak kita ini. Alhamdulillah ini diikuti oleh Sivitas Sakobah, para dewan guru dan wali murid dan beberapa alumni yang kita share pagi ngaji seperti ini, Senin ya, sampai Kamis jam berapa? 7 sampai jam 7.45 TED ya, TED. Ya, TED itu artinya tepat waktu ya. Kita harapkan semuanya efektif dan kita membiasakan untuk istiqomah, untuk disiplin sehingga waktu betul-betul termanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oke, jadi kemarin saya membahas terkait dengan persoalan masih ya pilar yang pertama, keimanan dalam Islam dari 3 pilar, iman, Islam, ihsan. Iman yang kita bahas ini iman kepada Allah untuk yang pertama. Hari ini sudah kita kaji bersama bahwa iman kuncinya adalah tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan. Ada rukun iman yang kita yakini ada 6 macam seperti dalam hadis Nabi itu. Yang pertama yang kita bahas adalah rukun iman, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang maha sempurna, yang mengatur, menciptakan, mengatur dan mengolah seluruh alam semesta ini. Allah zat yang la awwala lahu wa la akhirah, yang tidak berdimensi waktu, tidak berdimensi tempat. Allah tidak membutuhkan sebab, tidak membutuhkan alat di dalam menciptakan segala sesuatu. Alat dan sebab bagi Allah adalah sebuah pilihan, namanya jaizun fi haqqihi ta'ala. Karena sebuah pilihan maka tidak mengurangi terhadap kekuasaan Allah. Seperti ketika saya mau mengambil kitab ini atau saya tidak mengambil, itu bagi saya sama. Kalau bagi kita mungkin masih ada lah perbedaannya. Kita kalau nggak ngambil kitab ini, kita nggak bisa baca. Tapi Allah menciptakan manusia dan alam semesta ini bagi Allah jaiz. Artinya konsekuensinya tidak ada sama sekali. Tidak punya akibat dan tidak punya apa. Dan menciptakannya tidak memerlukan terhadap adanya dimensi waktu, dimensi alat, dimensi tempat itu. Kalau lalu kemudian Allah memilih ada dimensi waktu, menciptakan langit bumi 6 hari, itu sekali lagi pilihan. Menciptakan manusia 9 bulan, itu pilihan. Pilihan itu adalah jaiz. Yang tentu pasti ada hikmahnya dari semua yang diciptakan itu. Yang kedua, manusia diberi kuasa oleh Allah, ada kudrat, ada pendelegasian sebagai khalifatullah fil ardi itu, lalu kemudian diberikan adanya perangkat, ada sistem dalam kehidupan itu ya. Karena kita ada tugas itu berkonsekuensi. Mandat itu orangnya namanya mandataris ya. Kita ini mandataris. Jadi kalau presiden itu mandataris rakyat, kalau kita ini mandataris Gusti Allah. Lebih tinggi kan? Allah menugasi kita semua. Siapapun kita ini adalah khalifatullah fil ardi. Mandataris Allah yang ditugasi. Untuk pemberian mandat itu Allah memberikan perangkat yang berupa fisik kita ini secara sempurna sebagai alat. Wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal afidah. Ada absor, ada afidah, ada absor. Ada apa? Afidah, ada hati, ada pandangan mata kita, ada penglihatan. Lalu kemudian kita punya hati, punya pikiran, punya pandangan mata, yang ini semua perangkat untuk menyempurnakan terhadap tugas-tugas mandataris tadi itu ya. Nah, untuk bisa agar supaya ini
bisa menjadi efektif semua perangkat ini, Allah memberikan pedoman yang berupa Al-Quran, yang berupa hadis, yang dijabarkan oleh Kanjeng Nabi, dibacakan oleh para ulama, menjadi ijma' dan qiyas itu. Allah memberikan akal kepada kita untuk diisi ilmu, itu semua dalam rangka menyempurnakan terhadap pelaksanaan tugas-tugas mandataris tadi itu, kekhalifahan itu. Itu kita yakini semua dalam kerangka jaizun fi haqqihi ta'ala. Artinya Allah boleh. Jaiz itu artinya mungkinun, sesuatu yang memungkinkan. Allah boleh melakukan atau boleh tidak melakukan sesuatu. Jadi boleh Allah melakukan sesuatu autarkihi, atau meninggalkan sesuatu. Dan kedua-duanya sama bagi Allah itu. Oke ya. Kemudian yang kedua, kita kemarin menjelaskan ada namanya perbuatan manusia terkait dengan kekuasaan Allah. Di sana ada namanya ikhtiariyah, ada namanya apa? Idtirariyah. Ini flashback ya. Apa flashback ya? Mengulang kembali dari 3 kali kita ngaji ya. 3 kali ya? 3-4 kali ngaji yang kemarin ya. Ada idtirariyah, ada namanya iktisabiyah atau ikhtiariyah. Ikhtiar itu sama dengan iktisabiyah. Lalu kemudian ada namanya idtirariyah. Perbuatan yang bersifat ikhtiariyah atau kasbiyah, itu perbuatan yang memang kita diberikan kewenangan oleh Allah untuk memilih melakukan sesuatu dengan perangkat tadi. Ada perangkat akal, ada pedomannya berupa Al-Quran, ada ilmu, gitu kan? Ada standarisasi yang berupa ilmu itu, ada rumusan. Nah, perbuatan yang menggunakan perangkat itu adalah perbuatan yang bersifat ikhtiariyah. Ikhtiariyah, kita bisa memilih melakukan atau tidak melakukan. Sehingga disitulah kemarin saya katakan ada mas'uliyah, ada pertanggungjawaban. Dalam teori konsep akidah Asy'ariyah itu ada namanya kasab itu ya, kasab. Semua usaha yang bersifat ikhtiariyah kita ada pertanggungjawaban. Namanya mas'uliyah itu, wa kullukum mas'ulun. Mas'ulun itu pertanggungjawaban itu. Pasti ada pertanggungjawaban itu. Ya, sehingga tidak bisa beralibi bahwa itu kehendak Allah ketika berbuat tidak benar itu ya, tidak baik gitu ya. Karena di sana ada pilihan, kita boleh memilih dengan akal kita. Yang baik mana, yang tidak baik mana. Tetapi dalam perbuatan yang idtirariyah, yang memang dipaksakan di mana kita tidak bisa memilih, hal-hal tertentu yang di mana Allah memang memberikan sesuatu yang bersifat given, pemberian, tanpa kita ada choice, tanpa ada sebuah pilihan, itu di sana tidak punya akibat, tidak ada mas'uliyah, tidak ada pertanggung jawabannya itu. Ya contoh ketika kita dipaksa oleh seseorang di luar kemampuan kita untuk melakukan sesuatu yang tidak benar, kejahatan, ya paksaan itu kita sudah di luar batas kemampuan yang tidak bisa gitu. Bukan kewenangan kita gitu ya. Ketika Allah mencabut kemampuan kita untuk berdiri ketika sholat, karena nggak bisa berdiri, kita nggak bisa ngadeg karena kaki kita sakit, ya Allah tidak mengharuskan kita untuk sholat dengan berdiri. Sholat duduk pun nggak akan ada, nggak punya akibat dosa. Pahalanya pun juga sama gitu loh. Pahalanya juga sama. Kalau ada hadis bahwa sholat duduk itu separuh pahalanya sholat berdiri, itu untuk sholat sunat yang memang boleh berdiri, boleh duduk, pilihan gitu loh ya. Kita sholat sunat itu kan oleh, sholat tarawih itu kalau pegel boleh dengan duduk kok. Sah-sah. Tapi ganjaran nih, separuh nih mean. Separuh kan ya. Nanti wong sholat, nek sing mesti ini untuk 10 ganjaran nih, karena duduk dapat 5. Tapi ketika kita sholat sunat itu kita posisi tidak mungkin berdiri dan harus duduk, tetap 10 ganjarannya. Paham ya? Karena kita ada ikhtiari ya posisinya, kita tidak bisa memilih kan. Separuh tadi ketika posisi apa? Memilih, kita bisa memilih berdiri atau duduk itu ya. Nah itu saya katakan dalam perbuatan yang idtirariyah itu kita bebas dari tuntutan hukum itu. Tidak ada efek, tidak ada mas'uliyah itu. Makanya ada istilah mukroh, orang yang dipaksakan itu lawannya ikhtiariyah tadi ini. Ya, ikrahun, ikhtiyariyun itu lawan. Ada dalam bahasa fikih namanya mulja. Mulja itu orang yang dalam kondisi dipaksakan oleh keadaan yang tidak bisa memilih. Ya, kayak kita di jalan, kemarin saya katakan tiba-tiba
Ada orang nyebrang, kita tidak bisa mengendalikan lagi, kita harus nubruk orang itu mati. Berdosakah kita? Ketika orang itu kita tubruk mati, berdosakah kita? Tidak. Tegas. Berdosa tidak? Tidak. Kenapa? Mulja. Apa? Di luar ikhtiar kita. Bahasanya adalah ittiroriyah, bahasa akidah. Sesuatu yang dipaksakan. Oke. Lalu yang ketiga saya jelaskan mana posisi takdir dan usaha kita. Usaha itu nanti posisinya adalah berdasarkan sunnatullah, standarisasi yang bersifat rasional. Ikhtiarnya itu ada logika, ada rumus, ada sunnatullahnya. Sunnatullah itu rumus dalam hidup. Kisi-kisi kehidupan itu sunnatullah itu. Nah, kepengen sehat itu ya standarnya ilmu kesehatan, dokter. Paham ya? Kalau kita kepingin dapat ilmu itu standarnya ya guru, itu namanya sunnatullah, kisi-kisinya. Kalau kita kepingin dapat duit ya standarnya tentu ilmu manajemen urusan nyambut gawe, kerja gitu. Itu ikhtiariyah. Jadi ikhtiariyah, sejauh mana kita harus berikhtiar, lakukan sesuai dengan standar yang semestinya berlaku di dalam kehidupan itu. Alam semesta ini ada rumusan dalam berkehidupan ini. Nah, rumusan-rumusan itulah yang harus kita penuhi ketika kita melakukan sebuah ikhtiar untuk mewujudkan sebuah takdir yang misteri itu. Gitu ya. Kehidupan itu adalah perjalanan menyingkap misteri takdir. Perjalanannya pakai standarisasi apa? Sunnatullah, pakai standarisasi hukum-hukum alam yang diciptakan oleh Allah itu. Oke, ini yang mau saya bicarakan. Ya, tambahannya sekarang ya, pagi hari ini. Kira-kira bahasan begini ini perlu apa tidak? Perlu apa tidak? Menurut saya ya perlulah. Sekali lagi ini kita kan membreakdown keyakinan sekali lagi di dalam perilaku kehidupan nyata gitu loh ya. Bagaimana akidah itu menjadi bagian dari kehidupan kita, tidak menjadi hafalan. Nah, biar MI kan jadi hafalan dalam wujud kita bakal mukhalafah ya. Ya oke, itu harus ya. Tahap awal itu hafalan toh, mau ngerti buka, mau paham buka, mau itu hafal no. Tapi sekarang kan enggak boleh. Maksudnya itu aja hafal no doa, gak paham di prakteknya kan ya susah gitu. Istilah bahasa politiknya membreakdown, menerapkan, mentatbik terhadap konsep akidah itu dalam kehidupan kita. Kalau institusi ya dalam lembaga kita, dalam kebijakan. Kalau kita menjadi seorang pemimpin ya dalam keputusan-keputusan kita harus dengan prinsip akidah yang benar. Jangan sampai salah. Dalam kita ngajar pun harus ada akidah. Coba akidah pendidikan ini banyak yang salah. Yang melihat anak itu ada yang bodoh, yang nakal. Tidak ada itu. Tidak ada dalilnya anak itu lahir dengan nakal. Yang ada itu fi ahsani taqwim. Manusia itu mulia. Kenapa kita guru? Karena hanya kesulitan mengajar anak yang tidak cerdas, selalu kita katakan anak itu bodoh, anak itu gagal produk gitu. Tidak ada gagal produk itu. Gusti Allah menciptakan sama manusia itu nasnya fi ahsani taqwim. Itu harus kita yakini. Kalau kita tidak meyakini itu bisa-bisa menjadi masalah dengan akidah kita. Saya katakan menjadi masalah, saya tidak mengatakan itu murtad gitu. Ya kalau tidak meyakini Al-Quran biasa ditakwim seharusnya murtad gitu ya. Tapi bahasa itu kan terlalu kasar ya, saya tidak berani memvonis itu ya. Tapi bisa dianalisa bagaimana efeknya itu. Ya, fi ahsani taqwim. Manusia itu faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Kita saja yang jadi guru ada spesialisasi kok. Murid kita paksa semuanya bisa dengan semua mata pelajaran yang ada itu kan ya mengerikan itu kan ya. Jadi tetap kita harus memahami faddalallahu. Itu namanya membreakdown kebijakan berdasarkan prinsip akidah di dalam kita mengajar, mengelola sebuah lembaga pendidikan yang saya katakan. Ini kita bukan kok sok-sokan begitu, enggak. Memang akidahnya begitu gitu ya. Yang kedua, kemarin saya katakan posisi kita sebagai guru itu ikhtiariyah. Ada posisi akhir itu menjadi wilayahnya Gusti Allah. Jadi ada sesuatu yang pada prosesnya itu adalah wilayah kita, pada endingnya itu sudah, dan semuanya endingnya itu wilayah Allah, gitu ya. Makanya dalam Al-Quran, fa'idha azamta, apa? Fa'idha azamta fatawakkal. Azamta itu proses yang harus dilakukan berdasarkan standarisasi tadi. Kita sudah melakukan semuanya, fatawakal. Tapi sekali lagi, sunnatullah itu tetap akan berjalan sesuai dengan standarisasi tadi, gitu ya, itu sunnatullah itu. Makanya, apa yang diciptakan oleh Allah dalam kehidupan ini ada dua. Satu,
sesuatu itu terjadi berdasarkan hukum adiyah, ya karena tadi jaiz ya. Allah menciptakan segala sesuatunya bersifat apa? Jaiz. Sebab itu jaiz. Allah memilih waktu dengan 6 hari, memilih 9 bulan untuk menciptakan manusia itu jaiz. Menciptakan apa? Tumbuhnya padi berapa bulan? 4 bulan itu jaiz. Yang menentukan itu Gusti Allah, jaiz. Mau tanpa 4 bulan, mau tanpa 9 bulan, anak tiba-tiba lahir, mungkin enggak? Mungkin. Adam itu tanpa waktu. Allah menciptakan dengan kun fayakun. Jadi innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Itu pada dasarnya kekuasaan yang absolut bagi Allah, gitu loh ya. Lalu ketika kun fayakun, Allah punya hak juga untuk menciptakan itu dengan sebab sebagai pilihannya Gusti Allah, jaiz itu. Tapi dasarnya kun fayakun itu, Gusti Allah bisa menciptakan tanpa sebab apapun, tanpa dimensi waktu apapun, karena punya kun fayakun. Paham ya? Kalau Allah lalu kemudian walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin, fi sittati ayyamin itu pilihan, jaiz, bukan keharusan. Ya kalau dipikir menciptakan langit dan bumi 6 bulan, menciptakan manusia berapa bulan? 9 bulan pada umumnya. Kan mestinya ya suwen langit bumi kan? Artinya kita menandakan bahwa waktu itu bukan keharusan bagi Allah, pilihan. Ya kenapa 6 hari? Nah, kenapa itu persoalan hikmah? Terserah kita memahaminya kayak apa gitu. Ya hikmahnya tadi itu kita meyakini Allah tidak mempunyai keharusan untuk berdimensi waktu dalam menciptakan ini. Karena kun fayakun itu asli sifat dzati Allah itu kun fayakun itu gitu. Lalu kemudian ada jaiz itu. Menciptakan manusia, menciptakan ini, ketika menciptakan ada sebab itu jaizun. Nah, ada sesuatu yang diciptakan itu melalui sebab, yang disebut sunnatullah tadi, yang disebut dengan hukum yang bersifat adiyah. Apa namanya? Adiyah. Sesuatu yang terjadi berdasarkan kebiasaan. Ukuran kebiasaan itu apa ya? Karena terjadi berulang-ulang, menurut pikiran manusia. Bahwa pada dasarnya nek menungso itu terjadi ya karena ada ayah dan ibu, itu adiyah. Bahwa pada dasarnya padi itu tumbuh di atas tanah, itu adiyah. Tapi ketika saya tanya apakah mungkin padi itu tumbuh di atas batu? Mungkin enggak? Mungkin. Keyakinan kita harus mungkin, gitu ya. Makanya asbab itu muta'addidah. Kayak kematian. Kematian itu tidak satu sebab itu. Tapi orang seringkali begitu panik dengan satu sebab. Ya, lil mauti asbabun, tapi wal mautu wahid. Mati itu hanya satu, tapi sebab kematian itu bisa banyak. Makanya orang ketika hanya panik dengan satu sebab karena corona, itu dia akan bisa jadi akan merasa akan melukai terhadap akidahnya tadi ini. Bahwa kematian itu bisa banyak. Sebabnya itu tidak satu. Apakah harus sakit orang mati? Loh ya kan tidak toh. Kata kita tanpa sebab. Ya sebenarnya dia ada sebab tapi kita tidak tahu juga kan. Mbok kesandung, mbok opo gitu kan ya. Tanpa sebab pun juga boleh mati itu karena sebab itu jaiz sekali lagi. Bagi Allah itu apa? Jaiz. Sama dengan menciptakan rasul, menciptakan malaikat itu jaiz. Sehingga orang ketika bertanya kenapa harus ada malaikat Malik? Kenapa harus ada malaikat Israel untuk mencabut nyawa? Jawabannya, loh menciptakan malaikat itu jaiz. Itu pilihan bagi Allah. Kalau menciptakan itu berarti ada hikmah. Paham ya? Kalau sesuatu itu diciptakan atau dipilih oleh Allah, itu pasti ada hikmah. Ada manfaat, ada hikmah. Nah, itu ceritanya seperti itu. Nah, jadi yang pertama ada sesuatu yang terjadi itu bersifat adiyah, yang berdasarkan hukum alam tadi ini ya. Sunnatullah ada rumus ada ini. Yang kedua, Allah punya hak untuk menciptakan sesuatu yang ghairu adiyah. Sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan. Di luar apa? Kebiasaan. Ghairu adiyah. Oke ya, dicatat Sivitas Aqobah, Dewan Guru. Ya, saya khawatir hanya pasang foto tok ini di Zoom. Terus ditinggal masak ini ya. Nanti harus ada resume ya. Betul ini ya, karena saya ini ngaji, saya siapkan waktu banget ini ya, dan saya belajar banget ini ya.
untuk podo-podo supaya pinter ya. Jadi semuanya harus, karena kita mengawal visi, mengawal diri kita itu dari sini ya, mengawal visi Aqobah, visi lembaga kita itu melalui ngaji ini ya. Enggak semua guru saya minta untuk serius mengikuti, dan ini bisa ikut semua karena enggak harus ada jam ngajar, itu pagi hari semuanya bisa ikut, dan masih Zoom semua ya. Jadi ada yang bersifat apa? Ghairu adiyah. Ghairu adiyah itu sesuatu yang terjadi di luar hukum kebiasaan. Tiba-tiba tangan Kanjeng Nabi bisa mengeluarkan air, tiba-tiba api tidak membakar Nabi Ibrahim. Mestinya hukum api itu apa? Adiyahnya. Hukum api apa? Panas. Membakar tidak? Membakar kan? Tapi Nabi Ibrahim terbakar enggak? Ketika api tidak membakar namanya apa? Ghairu adiyah. Boleh terjadi begitu? Boleh. Karena sebab bagi Allah itu apa? Jaiz. Oke, choice, pilihan. Bukan keharusan, bukan wajib. Maka Allah itu punya sifat wajib, punya sifat jaiz, punya sifat mustahil. Kan? Nah, jaiz ini yang mumkinun fi'aluhu ini, autarkuhu, itu wilayahnya tidak terbatas. Gitu ya, Allah. Kanjeng Nabi ketika dalam peperangan, logistiknya sudah habis, tiba-tiba Kanjeng Nabi minta sisa makanan semua kumpulkan, tinggal sedikit. Lalu Kanjeng Nabi diadoni begini, apa diadoni itu? Diracik, kemudian dimasak. Nabi, oke, makan semua. Orang segitu banyak tentara ribuan, sekian ribu tentara itu makan semua dari situ. Ini namanya apa? Ghairu terjadi di luar kebiasaan. Dan ini tidak boleh terjadi berulang-ulang. Kalau berulang-ulang akan mengacaukan hukum alam. Gak ada dodol beras nanti. Gak ada dodol beras, gak ada orang nandur pari, akhirnya kan akibatnya panjang kan gitu ya. Makanya kita tidak usah mempertanyakan kenapa sih Gusti Allah kok menciptakan pari ke petang bulan macam-macam. Ya pasti ada hikmahnya lah. Coba kalau setiap bulan itu kan akan terjadi stok berlebihan. Secara ekonomi akan terjadi persoalan kan. Bayangkan coba. Yang kedua orang kerja lalu menjadi susah kan, yang macul itu terus gak nih penggawean, ya, yang bekerja itu. Yang kedua orang kalau punya duit banyak lalu kemudian ya kan jadi problem gitu loh ya. Kenapa sih orang kok kepake belajar segala, anak itu untuk pinter kok pakai sekolah segala, kok enggak langsung diketok gini terus pinter. Andai kata begini terus pinter mungkin enggak? Mungkin enggak? Mungkin. Ada kok orang yang pinter itu tanpa belajar, namanya ilmu ladun itu. Wa 'allamnahu min ladunna. Tapi begitu itu kan tidak boleh terjadi secara berulang-ulang. Kalau terjadi berulang-ulang tentu akan mengacaukan sistem pembelajaran. Nggak ada menteri pendidikan kalau begitu. Bagaimana dia akan merumuskan gitu ya? Nggak ada sekolah, nggak ada guru. Bagaimana kita akan mengajar begini gizi-gizi? Umur tidak ada yang angop tok terus pinter gitu ya. Kacau kan kehidupan itu. Jadi sekali lagi ada kehidupan yang berjalan adil dan itu berlaku pada hukum alam semesta ini, tapi itu sekali lagi kita yakini posisinya jaizun fi haqqihi ta'ala, apa? Jaizun. Nah, ghairu adiyah kita yakini itu bisa terjadi karena jaiz tadi ini. Tapi itu tidak bisa berulang-ulang, namanya juga ghairu adiyah. Ya marrotan itu aja. Allah ingin menunjukkan bahwa ini bukan keharusan, bahwa Allah itu maha kuasa gitu. Urusan adiyah dan tidak adiyah itu kan terjadi berulang-ulang toh. Andai kata itu berulang-ulang kan akhirnya adiyah juga gitu ya. Iya enggak? Ukurannya begitu. Sehingga orang mengatakan itu luar biasa. Luar biasa ya ghairu adiyah itu bahasanya. Ya, ghairu adiyah itu bahasa terjemahnya apa? Luar biasa. Ketika dia terjadi biasa berulang-ulang ya akhirnya tidak lagi luar biasa. Dulu kita punya HP tanpa kabel, telepon pertama luar biasa kan. Tapi ketika sudah biasa akhirnya apa? Biasa, meskipun kita tidak paham bagaimana sih cara kerjanya ini kan gitu tahu. Tapi karena sudah biasa melihat ya sudah jadinya adiyah. Sesuatu yang asalnya ghairu adiyah bisa berubah menjadi adiyah. Secara teknologi tidak ada persoalan. Sepanjang itu tidak mengacaukan tentu hikmahnya, sepanjang tidak mengacaukan kehidupan. Gini aja kita jadi kacau kok sebagian. Yang dulu punya wartel, punya apa namanya? Yang sudah punya wartel akhirnya jadi kacau semua, jadi hilang semua. Saya sempat punya wartel itu, tapi cukup pernah menikmati sekitar 2-3 tahun.
Terus lumayan balik lah gitu ya. Pondok itu saya kasih itu, karena dulu kan jarang begini. Kalau dulu saya mondok malah belum ada namanya telepon pakai kabel itu aja belum ada. Satu kecamatan masih ada satu gitu. Nah, masih pakai wesel pos itu semuanya gitu ya. Sekarang malah berubah lagi, yang dulu itu ghairu adiyah, sekarang sudah adiyah. Yang kemarin kita katakan mustahil, ghairu adiyah itu mustahil itu wilayahnya. Sekarang sudah tidak lagi mustahil. Kalau itu dalam wilayah ilmu dan akan menjadi sesuatu yang menjadikan manusia lebih baik, itu pasti Gusti Allah akan memberikan itu. Gitu ya, akan memberikan itu. Di sana sudah pasti akan terjadi pergeseran, yang pergeseran itu manusia akan menyesuaikan. Saat ini kita berada dalam kondisi yang ghairu adiyah karena COVID. Gitu? Belajar kita tidak biasa. Hidup kita tidak biasa. Tapi pada akhirnya kita harus belajar untuk menjadikan itu hal yang biasa. Contohnya seperti ini. Jadi sekali lagi Allah berhak menciptakan sesuatu baik, sesuatu itu terjadi secara apa? Adiyah maupun secara apa? Ghairu adiyah. Sesuatu yang tidak biasa. Oke. Silahkan, ada yang bertanya, baik yang di rumah, yang di jauh sana, ada beberapa wali murid, ada Mas Khairul juga, saya tidak hafal ini. Oke, silakan, kalau ada yang mau ditanya. Ada? Mas Rul, atau yang di rumah? Saya kalau ada yang tanya. Nah, ini kita mencoba untuk mengikuti sesuatu yang bersifat apa ghairu adiyah. Ada, monggo. Ada loh, Mas Rul ada? Saya Pak ya. Apa? Dia tanya kok sudah selesai apa memang pusing? Dua kemungkinan ya. Kalau muridnya nggak tahu, bingung atau wis paham banget gitu. Insya Allah wis paham banget lah. Saking ngantuk jadi paham. Silakan. Zaki yang di sini. Ini. Mau silakan. Ini. Nana? Iya, silakan. Oke, apa gitu ya? Sunnah itu artinya apa? Garis ya, kalau diterjemahkan. Sunnatullah. Sunnah itu ada yang menyebut, kalau sunnah Nabi itu ya kebiasaan Nabi, perilaku kanjeng Nabi, yang lahir dari kanjeng Nabi. Nah, sunnah dalam arti walan tajid dari sunnatillahi tabdila, kalau dalam bahasa Al-Quran, sunnah di situ lebih bisa diartikan sebagai hukum alam. Alam ini punya hukum, ya, yang lalu ketika dirumuskan, rumusan alam itu menjadi rumus ilmu pengetahuan, menjadi rumus pengetahuan, menjadi rumus standarisasi kerja, menjadi rumus kesehatan, menjadi rumus pertanian, gitu kan? Baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Menjadi rumus seorang mencari ikan berlayar di lautan, rumusan itu bisa tertulis, lalu menjadi sebuah ilmu yang bisa dipelajari, atau rumusan itu yang tidak tertulis menjadi kebiasaan. Kalau orang-orang dulu itu rumusan alamnya mengalir tanpa tulisan, tanpa buku. Mereka bisa membaca tanda-tanda alam atau ini nanti musim hujan, ini akan terjadi letusan gunung, itu kan toh tanda-tanda tadi melalui alam. Seringkali ini jauh lebih tepat ketimbang dengan menggunakan analisa ilmu. Ketimbang loh ya. Jadi sunnatullah itu hukum alam, gampangannya begitu. Hukum itu sesuatu ketetapan. Hukum itu kan ketetapan. Alam itu ya alam semesta ini. Allah menciptakan alam semesta ini punya hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah agar supaya kehidupan ini menjadi teratur. Jadi Rabbil Alamina itu breakdown-nya Allah mengatur itu wujudnya dalam bentuk sunnatullah. Sunnatullah kita breakdown lagi menjadi sebuah rumusan kehidupan. Kehidupan itu dalam bentuk apa? Rumusan ilmu dengan berbagai disiplin ilmu. Matematika ada rumus enggak? Ada kan? Biologi ada rumus, geografi ada rumus. Paham ya? Sampai kita bicara nahwu sorof juga ada rumus. Ya, semua bahasa ada rumusnya. Rumus itu grammar itu kan, kalau dalam bahasa. Kita dalam kehidupan berkeluarga ada rumus, ada ilmunya, rumus yang itu ya. Kita dalam bertani ada rumus. Nah, rumusan-rumusan itu di breakdown atau dirumuskan dari sunnatullah tadi, itu hukum alam yang berlaku itu. Nah, dengan sunnatullah itulah kehidupan ini akan menjadi teratur karena adiyah, ajak,
berulang-ulang. Kita bisa membuat planning, bisa mengatur, bisa bikin perencanaan, kan begitu. Nah, tetapi kita jangan lalu menutup sama sekali bahwa Allah punya hak gitu ya, jaiz tadi ya, untuk menciptakan sesuatu di luar yang dia di luar sunnatullah tadi ini yang menurut kita sunnatullah itu. Bisa enggak orang pinter tanpa dia belajar? Bisa kalau Allah menghendaki. Gitu. Makanya dalam Al-Qur'an wattaqullah wa yu'allimkumullah wa 'allamnahu min ladunna ilma. Tapi sekali lagi ini Allah tentu tidak menghendakinya secara berulang-ulang. Karena tadi saya katakan akan mengganggu terhadap sistem tadi ini kan. Dan Allah tidak melakukan itu. Nabi pun tidak semuanya diberi mukjizat kok. Makanya Nabi juga tetap harus berdarah-darah. Ketika perang Nabi juga kalah. Karena ingin menunjukkan bahwa Nabi itu manusia. Meyakinkan. Orang tidak pernah kalah itu potensi menjadi Tuhan. Atau minimal merasa menjadi Tuhan. Minimal merasa menjadi kuat gitu kan. Makanya orang sakit itu perlu. Tapi jangan teman-teman. Yang lu ya. Yang lu sengaja mengajak sering-sering gitu ya. Ya. Orang lapar itu menjadi penting. Orang tidak lapar, tidak makan itu lalu berpotensi nanti mentuhankan diri. Nabi Isa itu lalu berpotensi dituhankan itu karena ada banyak hal yang tidak memenuhi standar sunnatullah itu tadi ini. Lahir tanpa ayah, gitu. Orang lalu kemudian kaget toh. Sing kagetnya tidak punya iman kan dia berpikir wah ini berarti anak Tuhan, ini kan gitu. Makanya jangan terlalu keluar dari sunnatullah. Hidup tetap harus dengan proses sunnatullah. Oh, jangan mensakralkan diri pada wilayah, Anda nanti akan bisa disembah orang nanti itu. Tekani wong jaluk sepunden gitu ya. Orang-orang yang soleh di luar sunnatullah itu atau mensolehkan diri dengan performan yang tidak sunnatullah itu kan berbahaya itu ya. Harus soleh bil ilmi saya katakan. Anda harus tetap menjadi orang baik, tapi itu dengan standarisasi bil ilmi itu sunnatullah tadi ini gitu. Anda ya tetap makanlah waktunya makan. Jangan menampakkan diri saya puasa terus, bahaya itu ya. Nanti kamu dikasih dikasih sesajen sama orang itu, kamu bisa jadi patung nanti itu ya. Kan bahaya itu ya. Datang itu Mbah sesajen, Mbah kalau kepingin ngeten niku gak ono gula Mbah. Sesajennya kan gula karo amplop ya. Itu berbahaya itu ya. Jadi jangan terlalu keluar dari sunnatullah. Tapi kita juga jangan menafikan bahwa ada sunnatullah, ada hukum adiyah yang berlaku. Jangan kita nafikan bahwa ada hukum yang ghairu adiyah dalam kehidupan ini. Nah, sunnatullah itu hukum alam tadi. Pertegas itu ya, mempertegas itu. Nah, gimana tanyanya? Gimana? Mohon dijelaskan secara rinci makna kalimat la haula wala quwata illa billah dalam konsep akidah dan dalam meyakini kalimat tersebut. Ya, oke. Ya, kita meyakini tidak ada kekuatan kita ini diberi kekuatan. Gitu loh ya. La haula wala ono daya sumingkir kalau wong biyen terjemahan. Wala quwata lan ono kekuatan ibadah iku maujud. Jadi kalau la haula itu pada potensi, tidak ada kekuatan yang bersifat destroyer sekalipun illa billah. Kekuatan jahat, kekuatan yang merusak itu semua juga billah. Ya, billah. Wala quwata itu tidak ada kekuatan kita untuk melakukan sesuatu kebaikan apapun illa billah juga. Jadi hidup kita ini diberi semua, diberi kekuatan. Tangan kita ini mampu karena kita diberi kemampuan. Kita punya ilmu karena diberi ilmu. Jadi posisinya tetap kita ini bukan subjek. Apa istilahnya? Objek. Kita ini menjadi objek. Kita hanya menjadi objek atas kekuasaan Gusti Allah. Makanya hidup ini sesungguhnya adalah apa? Kita ini untuk diciptakan ini untuk menyaksikan terhadap keagungan Allah, gitu ya. Itu puncak dari semua tauhid itu begitu. Kita makan di sana kita lalu kemudian melihat ini kekuasaan Allah yang ada ini. Itu namanya membreakdown la haula wala quwata illa. Ketika itu dilakukan tidak ada ego, tidak ada perasaan hebat, tidak ada perasaan paling pinter, tidak ada perasaan paling superior, apalagi supermi itu tidak ada. Supermi itu tidak ada ya. Semuanya itu kan enak ya kalau kita memberikan akidah kita enak. Oke, yang kedua apa? Yang kedua dari Ibu X Karina, pernah ditanya kenapa nama-nama Allah atau Asmaul Husna itu ada 99. Iya. Sama dengan kita bertanya kenapa yang namanya kuping kita ini kok 2 gitu.
Sekali lagi pilihan jumlah itu kan pilihan, bukan keharusan. Ya silahkanlah hikmahnya apa itu monggo gitu ya. Ya paling gampang dibaca kan 99 dan Allah menganggap bahwa itu ya kita yang merumuskan nama itu ya. Menambah nama itu sebenarnya boleh. Itu bukan nas ya, bukan nas artinya hanya 99 tidak. Nabi Muhammad pun bukan Muhammad saja namanya Muhammad itu banyak. Toha, ya itu juga nama Muhammad, buahnya Al-Mustafa dengan semua sifat itu. Jadi sekali lagi bukan sesuatu yang bersifat final ya. Arti yang keduanya nama itu kita sendiri yang merumuskan ya. Walillahil asmaul husna. Allah menyebutkan itu. Allah punya asmaul husna, nama-nama terindah. Nama itu apa ya? Silakan dibaca di Al-Qur'an. Al-Qur'an hadisnya. Ya, maham, itu nama-nama itu banyak dan semua bagi kita adalah nama yang terindah. Allah itu semua yang diciptakan adalah keindahan, gitu loh ya, tidak terbatas. Oke, apa lagi? Yang ketiga dari Bapak Basri dan bicara tentang sunnah, kebanyakan kenapa saat mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat, sekali dianjurkan membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Apakah ada hikmah tersendiri dari surat itu? Ya, jadi begini, ada yang utama, ada yang tidak utama dalam amaliyah itu ya. Yang utama, ini namanya yang afdol, ya bacaan atau amaliyah yang afdol, itu berarti amaliyah yang sangat dianjurkan untuk diprioritaskan untuk dibaca. Tapi bukan berarti ketika menggunakan bacaan lain tidak boleh, gitu ya. Tidak boleh, silahkan, ya silahkan. Nah itu pun juga bersifat apa istilahnya khilafiyah, ada banyak pilihan, mana yang afdol itu bisa tidak satu, bisa banyak gitu loh ya. Tadi kita bicara sunnah itu bukan sunnah itu yang dimaksud ya, sunnatullah hukum alam ya. Tapi yang Anda tanya tadi, terserah itu sunnah, kalau yang Anda maksud adalah ketika sholat sunat, kenapa harus baca ini, kenapa ketika wiridan itu pilihan, sekali lagi itu sebuah pilihan dan banyak pilihan. Makanya kayak wirid, ijazah, wiridan itu bisa banyak. Tapi untuk menciptakan wiridan itu kan perlu pengalaman spiritual, perlu dasar juga gitu kan. Nah kita karena nggak iso golek dewe, ya mengikuti yang sudah punya pengalaman yang sudah paten itu. Mau yang lain silahkan. Ya. Karena dalam hadis Nabi juga banyak. Ini kalimat ini bagus untuk dibaca. Ini akan punya keutamaan ini, punya keutamaan ini. Itu pilihannya menjadi banyak gitu. Ada yang bersifat harus kayak Fatihah itu menjadi rukun di dalam sholat, ya. Karena Nabi menentukan itu, jadi pengertian la sholata liman lam yaqra fi Fatihatil Kitab, surat itu lalu menjadi tergantung. Ada ketika sholat hajat itu dianjurkan, Nabi melakukannya dengan bacaan kuliah yang pertama. Surat apa? Kuliah al kafirun. Kemudian yang kedua surat apa? Ikhlas. Kalau Jumat itu ada surat tertentu yang dibaca. Karena Nabi melakukan itu, tapi itu bukan keharusan. Sekali lagi dalam konsep pemahaman hadis atau Al-Quran, apa yang diceritakan itu lalu bukan mengunci harus hanya itu. Gitu ya. Paling banter tadi ini ada afdoliyah, ini yang diutamakan ini, lalu yang kedua pilihannya ini, itu begitu cara pemahamannya. Oke? Ada lagi? Katanya lima. Dan Ibu Eka. Eka ya. Tentang surat Al-Quran yang ke-13 ada kandungan kapan karena dalam surat ke-13 ada keanjuran. Apa itu apa? Orok tuh ya. Itu saya sekali lagi. Semua punya hikmah, punya manfaat. Itu bisa bersifat informasi dari Nabi atau bisa dari pengalaman spiritual dan itu tidak mengikat sekali lagi ya. Arok itu orang bilang bahwa ketika orang dalam kondisi dalam kondisi naza untuk supaya mempercepat kematian dan supaya tidak kesulitan dalam nazaknya itu fi sakaratil maut lalu dibacakan itu untuk diberi kemudahan sakaratil maut umpamanya itu. Jadi begini, semua punya hikmah. Tidak ada ya. Baik dalam Al-Quran terutama Al-Quran dan semua alam semesta ini punya hikmah. Persoalannya tingkat kecerdasan kita dan kemampuan kita memahami, merasakan hikmah itu yang terpenting. Itunya. Termasuk surat tadi ini ya. Surat itu tadi ya. Jadi sekali lagi, tapi semua hikmah itu jangan mengunci kita. Menafikan yang lain. Kalau surat Ikhlas itu, Nabi mengatakan 3 kali baca surat Ikhlas sama dengan 1 Al-Quran. Lalu jangan mengunci, wah istimewa lianis kalau saya diwaco gitu ya, tidak boleh. Ya. Jadi sekali lagi, kalau sesuatu itu kadang bersifat informatif. Ada yang bersifat hukum, ada yang bersifat ikhbar. Dalam bahasa itu, ikhbar itu artinya informasi tentang sesuatu yang, kenapa sih harus ada yang diberi keutamaan itu? Iya karena Nabi juga melakukannya kan tidak mungkin semua. Yang kedua sahabat melihat Nabi kan juga tidak sama toh.
Saya ketika ngaji atau ketika sholat jamaah Nabi pas baca ini saya ceritakan. Yang lain tidak sempat menceritakan. Jadi sekali lagi sesuatu yang mungkin terjadi. Jadi sekali lagi jangan terlalu mengunci diri dengan satu fadilah lalu menafikan kepada yang lain. Apa saja gitu. Ya kalau saya, kalau untuk mengistiqomahkan wiridan itu ya, mana yang penting istiqomah kalau wiridan itu menurut saya. Ya. Semuanya karena punya hikmah. Wong biyen malah wiritane nggak terlalu bunyi Arab-Arab banget gitu ya, malah Jawa kan gitu ya. Tapi kan bagi Allah bahasa itu tidak penting. Yang penting kan keyakinannya benar kan gitu ya. Minal jinnati wan nas itu saking kawong karena orang nggak pernah ngaji dengan benar, minal jinnati waras gitu ya. Itu akhirnya ya waras tenan kok gitu ya. Karena dia juga tidak sengaja gitu ya. Tidak sengaja menyalahkan wan nas itu waras gitu ya. Contohnya gitu. Oke, silakan. Apa lagi? Apa itu ya? Terkait orang pedalaman yang belum terjamah Islam. Oh iya, kemarin sudah kita katakan ya. Namanya orang yang malam yablugh ad-dakwah. Orang yang belum sampai dakwah. Nanti akan kita jelaskan secara detail karena ada dua. Ada namanya ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu dalam posisi yang masa transisi, vakum, tidak ada nabi, tidak ada orang yang berdakwah. Yang kedua ada malam yablugh ad-dakwah. Itu nanti ada konsepsi akidahnya sendiri. Oke. Alhamdulillah, kumpul manfaat, barokah semua, sehat semuanya dan nanti kelancaran. Bi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi